dari yang S2 tanpa beasiswa. Teman kita Siska, itu bisa aja gitu 15 juta masuk ke rekening, kita nggak tahu dari mana gitu. Setelah dikumpulin beberapa lama gitu ya Siska ya, setelah kesana kemari, antar proposal gitu. 2 minggu ya? 2 minggu, wah 15 juta 2 minggu. Coba aja dilanjutin masih proposalnya. 2 bulan udah 60 juta. Iya, udah 60 juta. Udah bisa aja tuh 4 season di Parenya. Baik, kita lanjut lagi. Nih, waktu awal-awal masuk kuliah di PSU, di Prince Songkla University, Thailand, itu kan tanpa beasiswa nih, seperti yang Siska bilang sebelumnya. Gimana bisa survive? Pertanyaan nih, gimana bisa survive? Yang kedua, kan itu uang 15 jutanya udah habis ini di awal. Sementara PSU, kampus luar, tentu kan bayar uang, bayar ini kan, karena nggak beasiswa tentu bayar uang kuliah kan. Gimana bisa bayar uang kuliah? Satu, gimana bisa survive? Gimana bisa bayar uang kuliah? Dan yang ketiga, gimana bisa menjalaninya? Gitu. Baik. Oke, yuk kita dengar nih, kita lempar lagi ke Siska. Oke, jadi kalau sebenarnya saya ada nulis buku, tapi memang belum terbit tentang cerita motivasi ini, gimana cara dapat beasiswa. Tapi nanti kita tungguin ya. Jadi waktu itu ketika pulang dari Pare, panjang sih, drama banget, emang udah kayak sinetron bisa bikin TV. Saya banyak perjalanan lagi yang dilalui pada masa itu. Sebenarnya aku udah hampir batal karena awalnya saya nggak punya duit sama sekali, tapi pada akhirnya saya bisa mengumpulkan duit 35 juta untuk dibawa ke Thailand. Jadi 35 juta ya. Jadi awalnya minggu pertama ketika saya pulang, saya cerita ke salah seorang yang emang udah kayak ibu kandung saya sendiri di Pekanbaru. Jadi saya cerita, saya nggak seperti ini karena aku punya pengalaman anaknya di luar negeri semua. Akhirnya beliau ngasih saran, Siska, ini saya kasih kamu pinjaman 3 juta, silakan kamu ke Jakarta bisa untuk ke Thailand. Nah akhirnya saya putuskan dia untuk ngurus ke Jakarta pada masa itu cuma 3 juta sudah include tiket semuanya gitu. Akhirnya yang tadi menambahkan saya uang 1 juta lagi, berarti utang pertama saya itu adalah 10 juta. Nah ini hanya sebagai, ibaratnya saya sudah benar-benar ikhtiar gitu, jadi bisa sudah angkat ya, itu keputusan Allah, ada yang lain gitu. Oke, sorry to say, itu hutang ya? Itu hutang tuh? Masya Allah. Gitu. Terus visa sudah selesai, saya pulang ke Riau. Nah, kemudian saya ngobrol ke keluarga, Mas, seperti ini. Dan sama sekali keluarga tidak, mereka support, tapi secara finansial mereka tidak bisa support gitu. Bahkan abang saya mengatakan, Ika kuliah di Jawa aja lah, dari SPP yang 3 juta, macam yang 3 juta nanti biar abang yang bayu SPP-nya, biaya hidup semuanya abang yang tanggung, macam itulah. Saya katakan tidak. Saya ingin keluar negeri, saya ingin merasakan gitu. Akhirnya waktu beberapa hari saya mendapat pinjaman lagi. Saya hubungi teman Thailand. Akhirnya beliau meminjam saya sebesar 15 baht, itu sekitar 6 juta ya, 7 juta gitu. 6 juta ya, 6 juta. Ya, di Thailand, teman di Thailand. Kemudian seminggu sebelum berangkat itu sudah fix batal. Saya sudah katakan ke orang tua pada saat itu orang tua katakan, ya sudah, batalkan dulu niat, mungkin bisa kerja dulu atau cari yang lain dulu, seperti itu. Akhirnya sambil kan, tidak jadi berangkat, sudah dibatalkan, dan nanti saya akan cari ganti uang yang sudah saya pinjam, seperti itu. Nah, 2 hari kemudian kebetulan guru saya dari Bandung datang Asia Tenggara, Kak Rika Mahesari, datang ke Pekanbaru. Beliau mendampingi dia menjadi sekretaris dia pada acara seminar motivasi internasional waktu itu. Nah, jadi ketika itu beliau menanyakan ketika saya di Pekanbaru, Siska, bagaimana S2-nya? Saya katakan batal karena saya tidak punya uang sebenarnya. Terus besoknya ketika Kak Rika mau pulang ke Bandung, beliau mengatakan bersama suaminya, beliau manggil, Siska kesini dulu, Siska betul ya S2-nya? Itu kakak pinjamkan uang 15 juta untuk karena kekurangan Masya Allah. Jadi, tapi kapan Siska mau bayar? Dan kakak tidak ingin kembali ke bunga, kakak
hanya ingin kembalikan utuh 15 juta seperti itu. Jadi Masya Allah, dipinjami ya 15 juta? Benar. Jadi saya katakan saya akan bayar di tahun depan di bulan 5. Nah, seperti itu. Jadi kemudian saya ambil Kak Dika transfer duitnya, akhirnya saya beli tiket, saya siapkan semua karena saya tahu di Thailand saya akan sangat riuh karena kasur nggak ada, segala macam nggak ada. Akhirnya ibu saya mempersiapkan semuanya hingga makanan, Pepsodent, sabun dan semuanya saya bawa dari Indonesia begitu. Wah, oke. Berangkat ke Thailand, saya putuskan tidak menggunakan pesawat karena saya menghemat dana. Jadi ke Malaysia, kemudian dari Malaysia saya dengan barang yang banyak, tenteng kanan kiri di belakang itu menggunakan nantinya gitu. Jadi ya cukup menyedihkan. Cuma saya katakan di hari itu keberangkatan saya perjuangan baru dimulai dan saya nggak tahu ini akan berjalan lancar atau akan saya kembali ke Riau gitu. Jadi sesampainya di Thailand pagi hari itu saya langsung ke rumah. Ke asrama, ke rumah orang Indonesia, Mabes, biasa kita panggil Mabes, rumah Indonesia itu. Jadi di situ saya tinggal gitu. Alhamdulillahnya saya tinggal bersama orang-orang Indonesia yang sangat baik sekali, yang selalu dibantu, ya, tidak hanya bantu tenaga sih, tetap dan juga finansial gitu. Jadi besoknya saya sampai di Thailand, besoknya saya ketemu dengan dosen, tapi tetap tidak ada beasiswa, tidak ada beasiswa di masa itu. Dan selang waktu berapa minggu, akhirnya salah seorang teman Indonesia saya menawari saya kerjaan di tempat orang Afrika. Oh, artinya udah sampai di Thailand. Di Thailand terus ngumpul bareng-bareng teman-teman Indonesia di satu rumah besar gitu ya. Dia nih nggak tahu nih, masih nggak tahu nih bagaimana nih bakal bisa atau enggak. Tapi dengan perjalanan yang panjang, alhamdulillah sampai juga ya. Cuma modal kayak keyakinan gitu loh. Keyakinan. Masya Allah, modalnya hakul yakin. Dulu ya, bahwa tadi ceritanya bahwa dari abis S1, abis dari Pare, prepare, Siska dengan keyakinannya minjam uang dari banyak pihak, sampai satu titik Siska memutuskan untuk nggak jadi, batal gitu, karena uangnya nggak cukup. Saat itu sangat ngedown, tapi qadarullah ketemu dengan Kak Rika, kemudian Kak Rika dengan besar hati meminjamkan 15 juta. Bahwa 15 itu bisa dibayarkan lagi tahun depan. Dengan Siskanya yakin ya kan, bahwa tahun depan bakal bayar bulan 5 gitu. Wah, luar biasa. Tapi dalam hati nggak tahu juga kan, bisa nggak kebayarnya gitu. Gitu ya. 5 juta bisa kayak dibayar dalam 1 tahun gitu. Iya, tapi memang benar dengan hakul yakin bahwa kita tahu bahwa Allah akan meridhoi kita di semua perjalanan menuntut ilmu itu pasti nggak akan mudah, nggak akan ada mudah-mudahnya. Tapi Siska alhamdulillah gimana? Anyway dia sampai juga ke Thailand gitu, meskipun nggak pakai pesawat dengan 2 transit, tapi Siska memilih dengan menggunakan armada bus dengan barang yang banyak, kemudian sampai juga di Thailand. Di Thailand bahkan gabung sama teman-teman Indonesia di satu rumah besar. Kemudian alhamdulillah di sana dipinjami juga ya Siska ya. Nah sampai di situ ceritanya tadi. Alhamdulillah, tapi dengan catatan pemirsa bahwa itu masih tanpa beasiswa dari pihak kampus di mana Siska mendaftar di PSU. Oke, lanjut lagi ke Siska, kita bakal tahu nih gimana semester pertama tanpa uang yang banyak dipegang, kemudian dengan pemikiran utang juga, kemudian anak baru juga nih, baru gabung gitu, terus gimana nih strugglingnya ceritanya? Iya, jadi semester pertama itu semester kelam sih ya. Wah, semester kelam ya? Iya, jadi waktu sampai di Thailand itu saya punya uang sekitar 5.000 baht untuk beberapa bulan ke depan, itu belum membayar asrama, karena asrama juga rumah itu sangat mahal, lumayan mahal waktu itu sekitar 800 jutaan. Nah, jadi dengan 5.000 itu harus struggle, maksudnya meskipun teman-teman ya jalan-jalan dulu harus mengurung diri dulu gitu, harus nahan lahir batin banget gitu. Sampai seketika seseorang pernah nanya kepada saya waktu itu di rumah, karena teman-teman Indonesia yang lainnya ya happy ketawa gitu, namun Mas ini nanya sama Mbak ini, Siska sedih nggak lihat temennya yang sekarang bisa happy, bisa nyantai, bisa kemana-mana? Ya saya langsung nangis, ya namanya manusia ya pasti ada iri. Iya. Mana keadaan? Nah seperti itu. Terus untuk 2 minggu setelah di Thailand, akhirnya saya mendapatkan kerjaan untuk ngajar bahasa Inggris, tapi sejamnya itu cuma dibayar 40 ribuan. Gitu. 40 ribu ya, 40 ribuan 1 jamnya.
Ya, jadi dalam sebulan itu saya ngumpulin duit 1.200.000, 3.000 baht dalam sebulan. Ya. Jadi harus dibayarkan ke asrama sekitar 800 dengan wifi semua 1 juta. Tapi saya masih ada saving money dari yang 5.000 baht tadi gitu. Jadi saya gunakan dengan minimum mungkin gitu. Jadi saya ngobrol ke pemilik tempat kursus tadi, saya katakan saya ingin mencari kerjaan lain karena saya tidak cukup dengan bertahan sebulan sementara saya ini masih gitu. Tapi sebenarnya di awal sampai di Thailand tadi 35 juta tadi saya katakan 27 juta untuk SPP yang selainnya untuk penerbangan, untuk transportasi yang lainnya gitu. Iya. Untuk akomodasi pastinya. Ya. Terus untuk yang tadi itu saya udah ngobrol, akhirnya beliau memberi saya, kamu mau nggak jadi cleaning service gitu? Wah, tahan. Jadi cleaning service? Yes. Masya Allah, jadi cleaning service itu demi untuk nyambung hidup ya, survive gitu? Ya, benar banget ya Allah. Jadi cleaning service, jadi untuk 3 bulan selain mengajar setiap harinya sejam, untuk 3 bulan ke depan itu saya jadi cleaning service di sebuah lembaga kursus bahasa Inggris gitu. Jadi dalam 3 hari itu saya harus ke sana kayak membersihkan dalam 2 jam, tapi sebenarnya saya menghabiskan waktu 4 jam dan itu sejam cuma digaji 50 baht, sekitar 20.000. Jadi sehari membersihkan itu saya digaji 40.000 gitu. Jadi selama 3 bulan memang Masya Allah sulit banget, memalukan juga. Pastinya. Tapi kondisi memaksa saya untuk melakukan itu pada masa itu. Gitu. Kadang gaji saya dipotong, ya tidak tahu, gitu. Kenapa gaji dipotong, cuma nggak bisa komplain gitu. Karena emang di awal kita udah nggak ada kontrak untuk ngajar sama Jadi cleaning service, nah semuanya lah saya lakuin gitu kayak kerja. Tapi yang paling berat itu ya emang jadi cleaning service tadi, kayak dimarahin, kayak ada yang gak bersih, dia komen, ya segala macam lah. Ya nggak nyangka juga kan seorang Siska jadi cleaning service. Kita tuh udah ngerasa paling atas gitu ya, dipuji-puji dosen, dijadiin bahan contoh untuk adik-adik. Tiba-tiba di negara orang jadi cleaning service gitu demi bertahan hidup, ya Allah. Inspiring banget deh. Gak nyangka banget jadi cleaning service. Cuman waktu ibu nelpon, Siska aman di sana, sehat, aman, makan aman, semuanya aman. Dan saya nggak pernah jujur dan nggak ada sama sekali orang yang tahu apa yang sudah terjadi di sini kecuali orang Indonesia di sini. Bahkan ibu saja sampai sekarang nggak tahu saya pernah jadi cleaning service, saya pernah dimarahin, diginiin, semuanya tidak tahu. Gitu. Masya Allah. Ini bakal jadi cerita yang manis nantinya. Pastinya ini kan jadi cerita manis dan harus terbit bukunya. Kita harus baca sama-sama teman-teman. Masih cerita sedih-sedihnya. Setelah ini kita mau dengar nih, gimana sih titik balik dari yang sangat menyedihkan itu tuh, sehingga saya dengar utangnya lunas, dapat kerjaan, kemudian alhamdulillah ekonominya juga makin naik di sana dari yang awalnya dipinjamin, sehingga sekarang bisa bantuin orang tua gitu, udah bahkan kan? Masya Allah, udah bisa ngirimin uang ke orang tua. Masya Allah, ini nih yang saya suka nih. Ada turning point di setiap perjalanan. Kasih tahu saya gimana tiba-tiba bisa berbalik gitu. Ya, jadi tuh Bang, sebenarnya di semester 1 itu saya sudah mau break kuliah. Awalnya tuh sudah tidak ada jalan lain dan saya sudah merasa putus asa. Akhirnya dosen saya memutuskan untuk, Siska, gimana kalau kamu break kedua dan kamu fokus kerja dulu nanti, karena saya harus memikirkan utang sebelumnya dan harus membayar SPP di semester 2. Nah, tidak mungkin harus berutang lagi kan. Jadi akhirnya saya memutuskan, ya sudah, nggak apa-apa, saya break dulu, tapi tidak mungkin saya kembali ke Riau. Ya pastinya keluarga malu gitu, nggak hanya saya, semua orang pasti malu. Terus akhirnya kemudian saya dapat informasi ada lowongan pekerjaan di Thailand. Jadi saya coba, awalnya mereka menolak, mereka katakan saya tidak menerima orang asing gitu. Tapi 2 hari kemudian akhirnya mereka menelpon minta saya untuk datang untuk ikuti tes guris awalnya. Jadi akhirnya saya di sekolah itu di sekolah ya, ngajar di sekolah berarti ya. Itu ngajarnya full time banget, full time dari pagi sampai jam 4 sore gitu. Dan jaraknya itu 1 jam dari kampus. Jadi wait, 1 jam dari kampus, kayak dari Pekanbaru ke Bangkinang dong?
Benar. Jadi dari pagi jam 6 subuh saya sudah berangkat sampai di sana jam 7 sekitar jam 7.30. Nah, pulang nanti sampai maghrib. Jadi sejam setiap hari seperti itulah dengan meminjam motor Masya teman Allah. Indonesia gitu. Jadi gitu banget perjuangannya. Nah, akhirnya gak lama kemudian saya dapat panggilan dari kampus karena emang di awal itu saya udah ngurus beasiswa tapi masih banyak banyak ininya dan belum keluar. Akhirnya saya dipanggil ke kampus dan waktu itu mereka katakan International Affair, Siska, beasiswa kamu cair, ini saya ganti Alhamdulillah. semester 1. Masya Allah saya, Wah, Allah, itu jadi memang dikasih cash sebanyak 60.000 pada waktu itu. Ya Allah, saya nggak tahu mau ngomong apa. Udah dapat itu 60.000 kerjaan, baht dikembaliin ya, sekitar 25 jutaan ya, sekitar 25 jutaan kembalikan. itu dikembalikan lagi uangnya. Iya, dikembalikan dan akhirnya ketika pulang ke asrama karena teman Indonesia itu masya Allah sekali motivasinya buat saya. Akhirnya mereka juga menangis gitu. Ya Allah Siska, akhirnya yang awalnya saya sudah membatalkan untuk semester 2 dan saya juga sudah membuat surat bahwa saya akan break di semester 2. Akhirnya Oke. jadi gitu. Jadi tetap melanjutkan di semester 2-nya gitu. Alhamdulillah. Jadi akhirnya saya kerja sambil kuliah, dapat beasiswa full, beasiswa asrama, uang saku, dan juga SPP semuanya tanggung. Nah, alhamdulillah sekali. Terus juga dari uang gaji ya lumayan lah kalau dirupiahin ya. Meskipun saya juga nggak dipertimbangkan sebagai guru internasional, jadi saya cuma dipertimbangkan sebagai guru magang PL karena nggak ada ini yang bisa kerja ya. Jadi hanya digaji hanya Oke. sebulan orang Thai gitu. Jadi cuman alhamdulillah sekali kalau dirupiahin gitu uangnya. Jadi sejak itu saya mulai ngirimin orang tua, bantu orang tua, bantu keluarga di rumah gitu ya. Tapi saya juga masih bisa menabung. Alhamdulillah itu lebih baik banget hingga saat ini. Alhamdulillah. We Alhamdulillah got the kuliah juga, point. iya, alhamdulillah kuliah juga Ya. berjalan sangat lancar meskipun saya kerja, kadang suka kabur-kaburan dari tempat kerja. Soalnya di sini itu mahasiswa internasional dituntut banget, harus jurnal, harus ini, harus ini. Jadi kita nggak boleh, saya nggak bisa ngatain seperti itu gitu. Jadi saya Ya, kadang ya lari pastinya. dari Karena juga beasiswa kan. jadi harus banyak ininya. Jadi kadang lari dari sekolah, dimarahin sama kepala sekolah, sampai nangis ya Masya Allah. Tapi alhamdulillah ternyata ini semester akhir selesai dalam bulan ini dan mungkin bulan 10 juga sudah kembali ke Indonesia. Alhamdulillah. Wow. Jadi gimana kita nggak tahu kekuatan Allah, ya Allah Maha Dahsyat itu. Jadi bisa banget gitu. Yang awalnya berhutang, yang awalnya hampir putus kuliah di tengah jalan di negeri orang, nggak bakal melanjutkan S2, yang Iya, ya gitu deh gitu. Tiba-tiba Allah angkat lagi. Allah elevate ya, lagi, kemudian Allah balikkan lagi uangnya, Allah lancarkan ngajarnya. Yang bilang, Siska itu nggak apa-apa ya, kan sebelumnya dari manajemen dakwah, tapi kok nyambungnya ke master edukasi gitu. Terus gimana oh nih iya. tanggapan Siskanya? Jadi memang di awal sebelum ke sini itu nggak hanya masalah uang ya, tapi juga masalah jurusan waktu itu. Jadi saya awalnya sudah lulus di yang emang linear banget sama manajemen dakwah, manajemen sumber daya manusia waktu itu. Tapi karena ada kendala, dosennya itu yang mohon maaf ini tidak sejalan dengan kita gitu. Jadi dia itu suka kalau bimbingan itu kadang tengah malam, can you come to this cafe, bla 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 segala macam. Nah, impossible kan kalau ke cafe malam-malam buat bimbingan. Itu di Akhirnya Thailand ya? Bukan? Atau di mana? di Di Thailand atau di mana? di Thailand. Nah, itu jadi Oke. yang suka ngajakin kadang ngumpul pakai bir ya. Kita kan nggak mungkin ya mempertahankan hal-hal yang Oke. seperti itu gitu. Jadi akhirnya saya diskusi dengan ibu waktu itu. Jadi ibu juga bilang, ibu juga khawatir dengan pindah jurusan atau seperti apa gitu. Cuman karena waktu itu Oke. sukanya manajemen pendidikan Islam dan administrasi, akhirnya saya daftar ke situ karena manajemen dakwah ya bisa ke manajemen education meskipun dia tidak linearitas sekali gitu. Akhirnya saya Ya, betul. dengan wakil rektor UIN semuanya yang kenal dengan saya, mereka mengatakan tidak apa-apa, bahkan yang dosen-dosen di luar negeri yang ngajar saya itu ini tidak tidak ada yang linear gitu. Karena
juga di Indonesia itu linearitas atau dihapuskan, tapi kita harus sesuai dengan apa yang kita ampuni. Tidak mungkin kan kita saya jurusan education tapi saya ngajarin matematika gitu. Saya jurusan agama tapi saya ngajarin kimia gitu, imposible gitu. Jadi I see. saya coba lanjutin dan Masya Allah ternyata saya manajemen education, alhamdulillah juga dari manajemen awas manajemen Islam. Rencana setelah S2. Kata-katanya mau bersanding, kemudian mau nikah sama anggota DPR ya kalau nggak salah ya? Apa anggota DPR? Enggak, belum tahu. Sekarang sebenarnya sudah dapat beberapa tawaran dari kawasan Indonesia, tapi enggak di Riau. Belum dapat izin dari orang tua karena minta pulang serta kerja. Oke. Cuman ya mau kasih pengalaman dulu. Sekarang itu juga sudah alhamdulillah dapat tawaran beasiswa S3 ke Qatar. Tapi, udah ke Qatar ya, Masya Allah. Ya, tapi itu jurusannya Islami Etik, tapi setelah diskusi dengan beberapa dosen di Indonesia, ya tidak masalah gitu, kamu ambil aja karena ini kesempatan. Gitu. Tapi kembali lagi ke orang tua karena ingin berbakti kepada orang tua gitu ya. Gimana pun nanti ya di rumah dulu, coba pulang dulu, nanti gimana. Yang penting bisa hidup sama orang tua. Soalnya udah tinggal. Iya udah lama ya, jauh dari orang tuanya, satunya juga jauh, kemudian setahun juga hampir dihabiskan untuk preparation IELTS kan, kemudian 2 tahun juga hampir di sini ya, jarang banget pulang kalau nggak salah Siska ini, sekali setahun doang ya. Tahun dan ini nggak pulang. Iya tahun ini kita nggak pulang, sama-sama lockdown di sini. Alhamdulillah. Berarti setelah ini rencananya mau balik dulu ke Kampar, kemudian bareng ibu dulu. Setelah itu ntar bakal dipikirkan apakah lanjut S3 atau gabung ke beberapa universitas yang udah nawarin Siska kerja gitu ya. Karena kampusnya di Jawa semua, di Jawa Timur. Oh, beberapa kampus di Jawa ya. Wah, luar biasa ini teman-teman. Apa beasiswa sih kalau nggak salah Siska? Saya tahu kalau nggak salah ada Messi gitu, teman ke Ariandi itu teman-teman yang udah S1-nya beasiswa kan? Iya, beasiswa S1 di sini ada. Terus untuk beasiswa S2 banyak sih. Ada ASEAN, ada beasiswa fakultas, ada beasiswa yang dari negara luar, tapi kita emang harus emang update information gitu. Jadi kita harus dari fakultas, kayak kita mendekatkan diri dengan advisornya gitu. Artinya kita mengajukan, bukan ada penawaran terbuka, tidak, tapi kita yang mengajukan beasiswa. Boleh nggak saya dibiayain nih dari kampus ini gitu ya, terbuka ya kampusnya. Harus ngajuin diri gitu. Kebanyakan harus mengajukan diri. S3, kalau untuk S3 sendiri ada nggak Siska di PSU Siska? S3 ada, tapi kalau yang untuk di Fakultas Siska itu adanya Islamic Studies. Kalau yang di Fakultas Islamic Studies. Tapi jurusan lain ada seperti jurusan metodologi gitu ada. Di mereka Tapi harus mereka International Studies. Pengajuan ya. Saya kalau nggak salah beberapa tahun lalu ada yang dari THC beasiswa itu masih buka nggak kalau nggak salah beasiswanya? Kalau tahun ini sepertinya sudah diganti beasiswanya. Tapi kita dia kan ada jalurnya macam-macam nih. Ada TAC itu nanti nunggu jadwal gitu. Nunggu jadwal pembukaannya. Nanti ada beasiswa kerajaan itu nunggu jadwal, dan kalau nggak salah bulan lalu sudah buka sih beasiswa kerajaan gitu. Nggak tahu kalau udah tutup sekarang. Nah yang ketiga itu ada beasiswa fakultas, tapi ini harus update ke link fakultasnya. Terus yang keempat itu cara pengajuan diri gitu. Jadi kita buka link fakultas, buka link jurusan, kemudian kita cari advisor yang sesuai dengan ilmunya kita gitu. Namanya saya education, nanti saya cari yang manajemen education, nanti saya chat, saya ngajuin diri, nanti beliau akan cari lebih kita gitu. Untuk Siska, apa nih quote yang bisa kita ambil atau inspirasi yang bisa dibagi ke teman-teman? Bagi dong kita biar kita bisa as strong as you facing the life in another country. Lebih dong. Ya, jadi untuk saya bukanlah orang yang tepat untuk memberikan motivasi. Jadi hanya dari pengalaman saja. Jadi biasanya itu saya yang pertama itu yang saya lakukan adalah mengingat tujuan saya, seperti tujuan saya kan tujuan saya adalah untuk seorang ibu. Saya jadi apapun yang saya lakukan, apapun yang saya, ketika
lelah pun, capek pun yang saya ingat adalah capek pun yang saya ingat. Yang kedua itu harus berani menuliskan mimpi, umur kayak kita ini bacot ya katanya kalau menuliskan kalau tidak gitu. Itu hal yang sangat penting karena dari situ kita akan tahu hal apa yang harus kita capai dalam hidup kita gitu. Yang ketiga itu satu dari saya itu kita dibentuk dari keyakinan, apapun yang kita yakini itulah kita. Selama kita bisa, insya Allah akan bisa membantu kita. Kita akan membantu. Jangan pernah sekali-sekali terinspirasi diri kita sendiri ngejudge diri kita. Oh nggak bisa. Nah itu akan memberi dampak yang buruk untuk hidup kita. Nah kemudian ketika terjadi sebuah percayalah bahwa pada saat itu Allah hanya ingin melihat seberapa besar kita atas pertolongan Allah. Seberapa besar kita yakin dengan pertolongan Allah. Itu tidak, di Al-Quran juga sudah dikatakan bahwa Allah akan menguji kita di luar dari kemampuan kita sendiri. Yakin dengan pertolongan Allah, jangan pertolongan Allah, dan tetap sabar, jalani apa-apa, ikhlas. Nah, Allah itu hanya melihat kita. Oh, ini sisa mampu enggak ya? Saya cuma menguji diri saya. Nanti saya akan berikan hikmahnya. Apapun yang terjadi itu sudah lengkap saya rasakan gitu. Itu jangan lupa sedekahnya, karena sedekah itu sangat membantu kita, dan itu juga sudah saya alami sepanjang hidup 2 tahun ini. Karena saya juga bertemu orang-orang yang sangat rajin bersedekah, yang sangat rajin beribadah. Jadi dunia jangan dilupakan, tetap menjalani, jangan lupa. Masya Allah, terima kasih banyak atas kata-kata motivasinya yang sangat luar biasa, yang bukan hanya motivasi kosong menurut saya, tapi ini adalah cerita motivasi sesungguhnya yang dijalani, yang ditekuni, yang sabar dalam setiap cobaannya, dan kemudian Allah tunjukkan ke jalan-jalan manis yang ada di ujungnya. Bahwa perjuangan ini belum berhenti. Keep it up, Dek Siska. Ini bukan hanya suatu hal yang Dek Siska bisa lakukan sekarang, tapi bakal bisa terus berlanjut. Tetap semangat. Semoga Allah tetapkan hati Dek Siska. Semoga tahu ntar ke depannya bakal mau gimana. Yang pastinya semoga wabah corona ini cepat berlalu. Kemudian Dek Siska cepat menyelesaikan studinya di sana. Bisa kembali lagi bersama orang tua yang ada di Riau. Saya berterima kasih banget Dek Siska mau join di channel kita, di live Instagram kita. Semoga ke depannya ntar silaturahmi kita masih tetap berjalan. Semoga kisah ini juga masih dan akan terus bisa memotivasi. Kita tunggu bukunya